wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua ya nak. Kalau boleh tahu sudah belum sarapan tadi pagi? Sudah. Oh, alhamdulillah sudah semua ya. Berarti bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Semoga semangat semua ya anak-anak. Sudah berdoa semua belum anak-anak? Sudah. Sudah ya. Pinter sekali udah berdoa semua. Sekarang anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita lihat di bawah meja itu ada sampah apa tidak anak? Tidak. Oh, kalau tidak ada, sekarang rapikan kursi dan mejanya masing-masing biar kita belajarnya efektif, biar rapi semuanya. Sudah dirapikan semua anak? Sudah. Nah, kita sebelum belajar ini ibu akan absen dulu ya nak. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Feki. Oh, Feki. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Semoga lekas sembuh ya nak dan bisa mengikuti pelajaran berikutnya lagi. Dan jaga kesehatannya ya anak semuanya. Di sini ibu akan membagi dalam 3 kelompok ya anak-anak. Kelompok 1 itu Ana sampai absen ke Beni. Nah, absen kedua Cici sampai Dedi. Absen itu kelompok 2 tadi. Kelompok 3 Feki sampai Hanif. Nah, itu akan memecahkan suatu materi yaitu yang akan dipelajari kita pada materi bioteknologi ini. Sebelumnya ibu mau tanya tentang bioteknologi. Apa sih tujuan dari kita belajar pada pagi hari ini? Tujuan dari belajar bioteknologi itu apa sih? Coba sih sebutkan, ada yang tahu nggak? Ayo, kelompoknya Feki, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, kita lempar kelompok 2. Nah, ya kelompok 2. Ya, itu tujuannya adalah teknologi barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Itulah tujuannya. Benar sekali kelompok 2. Pintar sekali kelompok 2 memang. Apa sih pengertian dari bioteknologi itu sendiri? Bioteknologi itu sendiri adalah bioteknologi, bio yang berarti makhluk hidup, kemudian teknik atau penerapan, kemudian dari kata logi atau logos itu berarti ilmu. Berarti dengan kata lain bioteknologi itu ialah ilmu yang menerapkan atau menggunakan makhluk hidup untuk memecahkan suatu masalah atau yang menghasilkan produk yang berguna bagi manusia dan lingkungannya. Jadi anak-anak, perkembangan bioteknologi itu sudah dilakukan orang sejak dahulu kala dengan membuat makanan yang difermentasikan seperti tempe, bir, dan obat-obatan dan lain sebagainya. Fermentasi yaitu penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dalam anaerob yang menghasilkan energi dan melepas gas. Nah, bioteknologi itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi. Ada yang tahu sih? Ada yang tahu nggak bioteknologi itu apa aja? Ya, kelompok 1 coba. Ya, ada dalam bioteknologi pangan itu ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Ya, benar sekali itu. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang materi bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Ada yang tahu pengertian bioteknologi konvensional itu apa?
adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Ini digunakan pada puluhan tahun yang lalu. Berarti sudah lama ya, Nak? Sudah berpuluh-puluh tahun waktu yang lalu, waktu lampau. Ada yang tahu nggak di sini Bapak bioteknologi itu siapa? Ya, Bapak bioteknologi itu ialah Louis Pasteur. Bioteknologi konvensional ini mempunyai ciri-ciri. Ada yang tahu nggak bioteknologi ciri-cirinya apa yang konvensional ini? Ada yang tahu? Ya, kelompok 2. Nah, ciri-cirinya dikenal sampai peradaban manusia, masyarakat dapat melakukannya. Yang ketiga, menggunakan makhluk hidup secara langsung. Yang keempat, hasil dan produknya dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kemudian, adapun contoh produknya itu anak-anak seperti jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang kita inginkan. Selanjutnya itu ada yang tahu produk-produknya itu? Kelompok 4 adalah ada pembuatan keju, pembuatan roti, pembuatan yogurt, pembuatan tempe, pembuatan tapai, mentega, dan pembuatan kecap dan oncom. Ini adalah contoh-contoh dari produk dari bioteknologi konvensional. Ini ada roti, ini ada kecap, ini ada Yakult, dan ini ada tempe. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk produk tersebut. Yang pertama, kita ada pembuatan keju. Itu dari bakteri yang terlibat adalah, ada yang tahu? Kelompok 4, ya, Lactobacillus dan Streptococcus dari bahan susu. Dan ini prinsip dasarnya adalah mempersatukan laktosa dalam susu menjadi asam laktat dengan bantuan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Sehingga ini kejunya itu yang dihasilkan akan terasa asam. Kemudian yogurt. Yogurt adalah jenis minuman asam yang dibuat dari susu murni dengan kadar lemak yang rendah dengan bantuan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian ada sehingga yogurt ini susunya akan menjadi mengental. Kemudian pembuatan mentega, bahan dasarnya ada bakteri mentega Leuconostols cremoris. Ini juga melalui proses pengasaman juga. Pembuatan roti terbuat dari bahan dasar tepung. Tepung ini adalah sakkaro atau disakarida, adalah karbohidrat sehingga mikroorganisme yang terlibat pun bakteri, ada yang terlibat Saccharomyces cerevisiae. Kemudian tempe, bakteri yang terlibat adalah Rhizophus oryzae yang berwarna putih. Yang di tempe yang ada berwarna putih ini adalah bakteri yang terlibat. Nah, kecap makanan kita sehari-hari. Nah, kecap ini bahannya adalah kedelai yang dibantu oleh mikroorganisme yang berupa jamur yang bernama Latin Aspergillus oryzae dan Aspergillus soyae. Kemudian oncom, bakterinya Neospora cytophila. Pembuatan tape, bahan dasarnya adalah singkong dan menggunakan mikroorganisme berupa ragi atau jamur dengan nama ilmiah Saccharomyces cerevisiae. Dapat diolah menjadi makanan tambahan yang difermentasikan
akan menghasilkan air yang beralkohol. Selain itu, bioteknologi itu menggunakan proses kimia. Contohnya itu hidroponik. Kemudian bioteknologi konvensional itu menerapkan ilmu genetika secara alami, yaitu dalam bidang peternakan. Kemudian mari kita bahas yang bioteknologi modern. Anak-anak, ada yang tahu nggak bioteknologi modern itu apa? Coba kelompok 3. Ya, bioteknologi modern ialah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA, serta manfaat dasarnya mikrobiologi dan biokimia. Ciri-ciri bioteknologi modern ialah 1. Mulai berkembang sejak ditemukan DNA, karena melibatkan rekayasa genetika. Rumit, jadi rekayasa ini sangat rumit sekali untuk melakukan, di mana kerumitannya ini memerlukan ketelitian dan menguasai berbagai ilmu-ilmu lainnya, misalnya ilmu biokimia, ilmu genetika, dan ilmu mikrobiologi. Yang ketiga, alat dan bahannya itu digunakan sudah modern semuanya, dan pemanfaatan mikroorganisme dan teknologi modern. Contoh-contohnya adalah transpilasi inti, bayi tabung, rekombinasi DNA, bayi tabung, cloning, fusi sel, dan teknik plasmid. Mari kita bahas satu persatu. Transpilasi inti merupakan pindahan inti dari sel satu ke sel yang didapatkan individu baru dengan sifat sesuai dengan inti yang diinginkan. Yang kedua, rekombinasi DNA, yaitu proses penggabungan DNA dari sumber yang berbeda, tujuannya untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah bayi tabung, yaitu dengan cara mengambil sel telur dari ovarium dan sperma dari testis. Kedua sel tersebut digabungkan di dalam sebuah tabung uji sehingga terjadi pembuahan. Pembuahan ini akan menghasilkan embrio. Cloning adalah teknik produksi aseksual menggunakan sel tubuh yang pada makhluk hidup, jadi untuk memperoleh individu yang baru yang memiliki sifat mirip dengan induknya tanpa proses fertilasi. Kemudian fusi sel yang keempat itu adalah perleburan dua sel baik dari spesies yang sama mampu berbeda supaya terbentuk sel Bastar atau fibrinoma. Manfaat fusi sel adalah untuk pemetaan kromosom dan membentuk spesies baru. Kemudian teknik plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri dan ragi di luar kromosomnya. Ada yang bisa menyebutkan ulang dari ciri-ciri bioteknologi modern ini? Ya, jadi contoh dari bioteknologi modern ini? Ya. Kelompok 4 ya, ya betul sekali. Adapun peranan dari bioteknologi adalah contohnya adalah dalam bidang kedokteran adalah vaksin, hepatitis B, tetanus. Kemudian untuk pembuatan antibodi adalah penisilin, streptomycin, neuromycin, teramisin. Kemudian dalam bidang pertanian adalah untuk kultur jaringan dan membasmi tanaman. Ada juga dampak negatifnya itu ialah pertama itu untuk menetralkan serangga resisten. Dampaknya bagi manusia itu yaitu bisa menimbulkan alergi pada manusia tersebut. Kemudian ada dampak positifnya. Ada yang tahu nggak dampak positifnya dari ini ya? Nah ya, kelompok 1. Nah, dampak positifnya itu untuk memenuhi kebutuhan pangan, mengatasi pencemaran, dan mengatasi ketidaksuburan. Nah, apakah ada yang tidak kurang paham? Coba saya ibu mau membagikan kuis ya, soal kuis. Tolong kerjakan, tapi per individu, tidak kelompok. Nah, ini soalnya ibu bagikan. Jangan contekan ya anak-anak. Awas kalau terlihat contekan, ibu ambil itu kertasnya. Ibu tunggu 5 menit.
Ya, sudah semua ya anak-anak? Ya, sudah kumpul. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menyimpulkan pada materi ini. Kesimpulannya adalah bioteknologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, itulah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke lain waktu lagi, dan pelajari subbab yang akan dipelajari selanjutnya, belajar di rumah, dan jangan lupa tugas clippingnya itu juga harus dikerjakan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.